Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Menjadi intrik yang menarik ketika dengan lantang pihak pemerintah menggeserkan substansi sekolah sebagai lembaga pendidik dan melakukan manuver untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga yang melakukan investigasi dan pemberi hukuman. Rasa-rasanya pihak pemerintah hanya menyajikan tarung sensasi antara pihak berwenang, dalam hal ini aparat polisi, dan juga pihak pendidik, yaitu sekolah. Hegemoni yang dibangun oleh pihak pemerintah layaknya pengamalan salah satu pepatah yang mengatakan ada kacang lupa kulitnya. Pemerintah lupa keberadaan orang tua secara lahiriah memberikan pendidikan utama dan pertama bagi seorang siswa dan seolah-olah ingin digeserkan pada kemampuan sekolah. Bukankah ini sesuatu yang tak layak untuk dipertanyakan? Selanjutnya, pihak pemerintah juga mengagung-agungkan dengan lantang bahwasanya ada keraguan terhadap aparat polisi untuk melakukan penegakan tindakan hukum. Dalam hal ini, pelanggaran hak asasi manusia, yaitu perundungan, dan sudah terjadi penyampingan perundungan karena aparat polisi terlalu sibuk dengan kasus besar seperti narkoba, pembunuhan, pelecehan seksual, yang padahal aparat polisi bekerja dengan adanya pengaduan. Sayangnya pihak pemerintah lagi-lagi harus dipukul mundur pada mosi kita pada hari ini. Keberadaan saya di sini akan berfokuskan pada dua hal utama, yaitu menyanggah argumentasi yang tak selaras dari pihak pemerintah dan memperkokoh posisi oposisi untuk menentang mosi kita pada hari ini. Membidas argumentasi dan permainan retorika dari pemerintah yang meragukan kemampuan lembaga berwenang dengan asumsi adanya kontestasi terhadap diskursus kasus-kasus besar seperti narkotika, pembunuhan, dan pelecehan seksual nyatanya tidak terjadi di dunia nyata. Ambil saja salah satu kasus perundungan terbesar di tahun 2018, yaitu kasus perundungan di mana korbannya adalah seorang anak sekolah menengah pertama yang dilakukan pelakunya adalah beberapa anak sekolah menengah atas. Pihak polisi dengan cepat melakukan investigasi dan penanganan secara cepat, progresif, dan tepat, bahkan menyediakan pelayanan psikiater bagi pelaku dan korban. Bukankah ini merupakan bukti kuat bahwa keberadaan aparat tidak dapat digeserkan dalam mosi kita pada hari ini? Menilik dari argumentasi yang dimainkan oleh pihak pemerintah dengan menjadikan kesibukan orang tua sebagai tolak ukur ketidakmampuan penanganan orang tua dalam melakukan perundungan, rasanya tidak tepat. Ini mematikan pandangan terhadap orang tua yang memberikan pendidikan pertama dan utama secara lahiriah dan batiniah untuk membentuk karakter dan moral yang ditanamkan sejak awal di dalam diri individu, dalam hal ini siswa-siswa yang bersekolah. Sekolah hanya kepanjangan tangan dari pendidikan yang dipercayai oleh orang tua. Sekolah tidak memiliki distensi khusus apapun dalam menangani kasus perundungan. Apalagi, sekolah hanya dibekali tindakan preventif, bukan tindakan kuratif setelah terjadinya perundungan. Sekolah tidak siap melakukan investigasi dan penanganan terhadap perundungan karena tidak memiliki bekal yang memadai. Karena sejak awal, landasan sekolah adalah meluhurkan nilai-nilai pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah mengagung-agungkan penyuluhan perundungan yang dilakukan di sekolah, padahal ini bukan tindakan yang mengajarkan investigasi atau menangani tindakan perundungan itu, namun hanya memberi sinyal kepada siswa untuk tidak melakukan perundungan. Ini yang
yang harus digarisbawahi. Sekolah hanya menerapkan tindakan preventif, bukan tindakan kuratif yang dapat menangani tindakan perundungan. Apalagi, perilaku siswa di luar sekolah adalah tanggung jawab siswa sebagai seorang manusia yang melekat secara lahiriah dan batiniah hak asasi manusia untuk secara baik menghormati HAM orang lain dan bertanggung jawab terhadap apapun yang ia lakukan. Lembaga pendidikan sifatnya mewujudkan cita-cita luhur bangsa, dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika itu semua dimanuver dalam diskursus penanganan dan penghukuman tindakan perundungan, maka sekolah tidak lagi bersifat netral. Bagaimana wadah pendidikan yang seharusnya menaungi baik siswa yang bermasalah maupun siswa yang tidak bermasalah, karena mereka sama-sama memiliki hak untuk dapat diperbaiki secara karakteristik dan ilmu yang dinaungi oleh sekolah. Kita lihat, banyak kasus yang ditangani oleh sekolah akhirnya berujung pada pengeluaran si pelaku dan si korban perundungan. Bukankah ini mematikan hak-hak pendidikan yang seharusnya diterima secara menyeluruh, baik orang itu bermasalah atau tidak? Karena orang yang bermasalah juga memiliki kesempatan untuk diperbaiki secara karakter. Dengan argumentasi yang mampu oposisi berikan, sudah selayaknya pemerintah dipukul mundur. Dan pemerintah harus menyadari tidak menjadikan sekolah sebagai pelakon pemberi hukuman atau pelaku investigasi, karena akan menimbulkan kontradiksi sejak awal. Karena sekolah adalah pendidik, bukan penghukum. Oposisi yakin dan percaya keberadaan aparat polisi masih kuat dalam melakukan upaya penegakan hukum. Dan kami yakin secara lahiriah dan batiniah peran orang tua tidak dapat digeserkan. Terima kasih.